Pada kesempatan ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan GitHub dalam mengerjakan tugas kelompok yang Anda akan kerjakan sehari-hari. Yang pertama di sini saya akan tunjukkan kasus sederhana. Saya hanya akan mengerjakan atau membuat sebuah halaman yang sangat sederhana. Berikut adalah mockupnya, desain mockupnya. Anda bisa lihat sebentar ya. Nah, ini adalah contoh mockup yang akan kita kerjakan, yang akan saya kerjakan ya, halamannya. Di sana ada teks fruits, kemudian ada teks lagi, here is the list of our available fruits, kemudian ada daftar buah-buahan dan harganya. Ini harganya dalam dolar ya. Ini harga dalam dolar per kilo. Jadi 1 kilo grape $340, 1 kilo cherry $120 dan seterusnya. Sangat sederhana sekali. Nah, yang akan kita hasilkan adalah 2 buah halaman, yaitu halaman dalam bentuk HTML biasa, HTML murni. Yang kedua adalah halaman dengan menggunakan CSS. Di sini saya akan pakai Bootstrap sebagai contohnya. Anda bisa menggunakan CSS framework yang lain, misalnya Bulma atau Foundation atau yang lainnya, mungkin Anda bisa temukan. Oke, kita akan langsung saja bekerja. Untuk setiap kelompok itu akan punya repositori masing-masing ya. Jadi ini contoh repositori saya 20.00 fruit shop, 20 adalah tahun 2020, 00 ada nomor kelompok, kemudian fruit shop adalah nama projectnya. Kemudian setiap Anda juga akan memiliki akses ke atau memiliki hosting ya, hosting di SE Playground. Nah, di SE Playground ini subdomain yang akan dipakai sesuai dengan nomor kelompok. Jadi kalau saya nomor kelompoknya 00 adalah domain saya adalah p00.seplayground.com. Nah, kalau Anda misalnya kelompok 5 misalnya p05.seplayground.com. Kemudian pastikan Anda menggunakan protokol HTTPS ya, HTTPS. Ini adalah halaman web saya ya, masih kosong, masih seperti ini ya, masih cupu. Nah, sekarang kita akan mulai bekerja dengan mengerjakan tugas yang pertama. Tugas yang pertama adalah mengembangkan halaman yang tadi ya, yang ini. Saya tunjukkan lagi. Nah, ini halamannya sangat simpel. Nanti Anda akan punya halaman-halaman yang lain yang sesuai dengan topik atau proyek yang Anda kembangkan. Kita mulai ya. Baik, pertama kita akan menuju ke sini ya, ke repositori saya. Langkah pertama yang akan saya lakukan di sini, saya login sebagai Mario ya. Itu Anda kenal siapa saya. Kemudian saya akan punya seorang partner untuk bekerja mengerjakan proyek ini, namanya adalah Sigurita ya. Anda sudah kenal juga Sigurita. Kita akan coba visit halaman Sigurita, halaman repositori tapi dari sudut pandang Sigurita. Sebentar, kita lihat ya. Ini adalah tampilan dari repositori yang sama, hanya dari sudut pandang Sigurita. Ya, Anda bisa lihat fotonya. Jadi Sigurita ini adalah mahasiswa yang baik, suka menabung dan membantu orang tua. Nah, kita akan mulai bekerja. Pertama, ingat kita punya dalam proyek ini ada 2 orang ya. Ada saya, lalu ada Sigurita. Ceritanya saya adalah bos, jadi saya ngatur siapa yang ngerjain mana. Nah, untuk sesi kali ini saya akan minta Sigurita mengerjakan mockup yang tadi untuk merealisasikan mockup tadi menjadi halaman HTML. Nah, untuk memulai kita akan membuat sebuah issue. Jadi, issue itu digunakan untuk tracking siapa, requirement-nya apa, kemudian siapa yang akan mengerjakan, kemudian ketika sudah dikerjakan, si Sigurita akan meminta persetujuan saya atau persetujuan anggota grup yang lain, karena grupnya cuma 2 orang ya, persetujuan saya untuk agar pekerjaannya itu di-approve ya. Jadi kalau pekerjaannya tidak di-approve, maka pekerjaannya tidak bisa dilihat di hosting ya. Jadi tidak bisa otomatis terhosting. Nah, sekarang kita akan buat dulu issue-nya. Jadi kita akan kembali ke page-nya saya ya. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah membuat issue. Issue adalah tugas atau hal yang akan dikerjakan ya. Kita klik new issue, kemudian kita create new ya, new issue. Kemudian kita akan buat judulnya ya.
Lalu kita tambahkan sedikit deskripsinya. Kemudian kita bisa tambahkan attachment ya, untuk memudahkan seperti apa sih halaman yang diinginkan ya. Kita bisa attach ya, kita buka dulu berkas mockupnya. Nah, kita tinggal drag aja sini. Oke, di upload, save, kemudian kita akan submit ya. Tapi sebelum submit, saya akan menugaskan siapa yang akan mengerjakan issue ini ya. Issue ini saya akan tugaskan teman saya ya, yang baik tadi. Saya kasih ke Sigurita, save. Kemudian saya akan pilih tipenya ya, tipe dari pekerjaan ini. Saya akan berikan label. Labelnya adalah enhancement. Oke, save enhancement, jadi sudah contreng. Sekarang saya akan submit new issue. Saya klik aja. Oke, sudah tercreate ya. Ini adalah isunya. Nah, jadi kalau Anda punya banyak mockup, banyak halaman, tentu Anda akan create banyak issue. Dan setiap issue Anda harus berikan deskripsi dan berikan juga kepada siapa Anda tugaskan ya. Dan jangan lupa tulis labelnya, pilih labelnya, kemudian Anda create. Ingat di sini ada informasi yang penting, yaitu nomor isunya ya, nomor 1. Ini kebetulan baru pertama kali, maka isunya nomor 1. Kalau Anda punya banyak isu, tentu akan ada isu nomor 2, 3, dan seterusnya. Oke, jadi ingat ini isu nomor 1. Sekarang kita akan pindah switch ke layar Sigurita, di mana harusnya Sigurita sudah mendapatkan perintah atau permintaan untuk mengerjakan isu ini. Kita akan pindah ke halamannya Sigurita. Yuk, kita sudah di halamannya Sigurita itu ya, fotonya yang imut itu. Nah, sekarang kita akan menuju ke issue. Kemudian di sini ya sudah kelihatan ya, isunya ada. Kemudian fotonya di sini adalah foto Sigurita. Sekarang karena saya sedang memerankan sebagai Sigurita, tentu saya harus mengerjakan bagian ini ya. Kita baca dulu ya, ini diminta apa sih? Oh, minta buat kayak gini. Wah, gampang ini ya. Nah, Anda harus tulis sesuatu dulu bahwa Anda sudah membaca ini, Anda sudah mengerti maksudnya. Anda berikan message dulu ya, misalnya sesimpel itu, kemudian komen ya. Nah, ini sudah menjadi tanda bahwa Anda sudah membaca isu ini dan akan mengerjakannya. Oke, sekarang akan dikerjakan. Nah, untuk mengerjakan Anda akan mengclone terlebih dahulu. Nah, untuk mengclone Anda pergi ke code, kemudian Anda pilih clone ya. Dan di sini ada beberapa pilihan, Anda bisa nge-clone lewat HTTPS dan lain sebagainya. Saya akan menggunakan GitHub Desktop untuk mengclone repository ini. Saya klik aja ini, kemudian saya open GitHub ya. Oke, GitHub-nya udah kebuka ke GitHub Desktop, kemudian dia memberikan lokasi ya, ini punya saya ya, GitHub Sigurita dan bla bla bla. Kemudian saya clone aja. Anda bisa pilih lokasinya ya. Ini kasus saya clone aja. Oke, dia akan cloning, kita tunggu sebentar. Sip, mantap. Nah, berikutnya adalah saya akan mengerjakan sesuai dengan perintah yang tadi di issue. Oke, kita akan lihat di mana sih lokasinya. Open in Explorer ya. Oke, sekarang kita akan bekerja di sini. Ini adalah repository saya di lokal. Sekarang saya akan create sebuah directory terlebih dahulu. Sekarang saya akan buat halaman HTML di sini ya untuk pekerjaan saya. Jadi sini halaman HTML saja, tidak ada pemanis-pemanisnya. Oke. Nah, sekarang saya akan mulai bekerja. Untuk mulai bekerja, saya akan menggunakan Visual Studio Code ya. Nah, ini sudah saya maximize. Nah, sekarang saya akan masuk ke directory HTML only, kemudian saya akan create sebuah berkas ya, namanya index.html. Salah ya, typo nih, nggak bisa dibaca HTML.
Sip. Nah, sekarang saya akan mengerjakan di berkas ini halaman yang tadi diminta di issue. Oke, saya akan mengerjakan secepat kilat. Oke, sudah selesai. Nah, ini adalah halaman yang sudah saya kerjakan. Sekarang waktunya memposting atau mengupload ke repository. Kita akan melakukan committing dan melakukan pushing ke GitHub. Nah, untuk melakukan pushing kita akan committing dan pushing kita akan menuju ke GitHub desktop. Nah, ini adalah tampilan GitHub desktop. Sini sudah terdeteksi bahwa ada sebuah change ke HTML only slash index ya. Oke, udah pas. Nah, sebelum kita melakukan committing, kita akan create dulu branch baru ya. Kita buat sebuah branch baru. Kemudian branch-nya ini saya akan beri nama Oke, nah ini adalah nama branch baru. Saya akan create branch-nya. Sip. Nah, sekarang kita akan pindah ya. Ini pastikan Anda ya, ini pastikan dulu ya. Pastikan Anda saat ini ada di branch ini ya, branch yang baru. Kemudian saya akan melakukan committing. Nah, untuk commit Anda pastikan contreng semua ya, contreng semua yang ada change-nya. Kecuali misalnya memang ada berkas yang tidak ingin Anda submit ya, Anda nggak usah contreng. Nah, ini karena saya mau submit, saya contreng. Kemudian di sini dia sudah memberikan commit message, Anda bisa ganti, tapi saya biarkan aja. Terus kemudian di bawah saya tambahkan deskripsinya gini ya. Oke, dari sini Anda perhatikan ya, bahwa saya tulis should address and close number one. Number one itu adalah issue ini ya. Ya, saya pilih aja isunya, udah benar. Kemudian artinya adalah ketika pekerjaan saya ini diterima, maka bukan isu ya, maka isu tersebut, isu nomor 1 itu akan di close, artinya sudah selesai ya, sudah diterima. Kemudian saya akan lakukan commit ya, saya commit. Oke, sudah masuk. Sekarang saya akan melakukan publishing ke GitHub repository saya dengan cara melakukan push ya. Untuk nge-push saya pilih publish. Kita tunggu sesaat ya. Nah, sudah saya publish, sekarang harusnya sudah tercreate sebuah branch baru di GitHub ya. Kita akan cek dulu dengan menggunakan atau dari sudut pandang si Gurita, karena yang ngerjain ini si Gurita. Oke, kita cek. Ini adalah halaman si Gurita ya, Anda perhatikan si Gurita ya, fotonya imut. Nah, di sini sudah terdeteksi bahwa ada sebuah push, sebuah branch baru namanya index fruit. Kemudian ini adalah pekerjaan yang barusan kita publish ya. Nah, berikutnya kita akan lakukan, nah ini kan sudah di GitHub repo ya. Sekarang kita akan step berikutnya adalah melakukan commit ya. Melakukan pull request ya, membuat pull request. Kita klik di sini. Nah, pull request adalah permintaan si Gurita ke teman kelompoknya untuk dilakukan review ya. Jadi untuk request ke teman-teman supaya di review itu adalah menggunakan yang namanya pull request ya. Di sini sudah secara otomatis di-create-kan ya, mengikuti mengikuti commit message yang tadi kita buat. Kemudian di sini saya mau ya, ini Sigurita mau yang review itu namanya adalah Mario ya. Kemudian di sini saya mau labelnya adalah enhancement ya, tadi kan enhancement. Nah, kemudian saya tinggal melakukan create pull request ya. Saya akan klik ini. Kalau saya klik ini berarti saya sudah menganggap diri saya selesai, dan saya akan minta si Mario untuk melakukan review. Oke, kita akan create pull request dulu ya. Kita klik aja. Oke, nah sekarang Anda perhatikan ya, di sini pull request-nya nomornya 2. Loh, kok nomornya 2? Nomor 1 tadi adalah issue-nya ya. Jadi ini nomor 2.
adalah kebetulan solusi terhadap isu tersebut. Nah, sekarang kita akan switch ke Mario, seperti apa dia bekerja ya, atau seperti apa proses dia melakukan verifikasi sebelum dia melakukan approval. Oke, kita switch. Nah, ini adalah halaman GitHub yang dari sudut pandang Mario tuh fotonya ya. Nah, ini adalah isunya, isu yang tadi. Kalau kita perhatikan di sini sudah ada permintaan ya. Ini kan tadi kan si Gurita bilang oke, I'll do gitu kan. Kemudian di sini kita perhatikan ya, si Gurita sudah melakukan meminta ya, mau melakukan mention, minta saya untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil kerjanya ya. Kita bisa klik aja di sini. Ini adalah pull request-nya, atau kita bisa lihat dari sini ya, pull request ini juga bisa sama aja, atau kita klik link ini juga sama aja. Ya, misalnya saya mau lihat dari sini aja ya, dari pull request, saya klik. Oke, kemudian di sini ada pull request ya. Kemudian saya klik di sini. Nah, ini adalah halaman pull request yang diminta oleh si Gurita, dan dia minta saya yang requested you, di sini konteksnya Mario, untuk melakukan review ya. Nah, nanti kita akan klik add review, tapi kita akan lihat dulu pekerjaannya kira-kira udah benar apa belum. Nah, di sini si Gurita tidak bisa melakukan merging ke master branch karena saya belum setujui, atau salah satu dari teman kelompoknya itu belum setuju. Oke, karena belum setuju maka masih pending. Nah, sekarang saya akan memberikan review ya dari pekerjaan si siapa ini, si Gurita ya. Saya akan klik add your review ya. Nah, di sini saya bisa lihat pekerjaan si Gurita ya. Saya lihat di sini, misalnya saya bisa klik ini ya. Saya bisa lihat pekerjaannya. Sorry, saya salah klik. Saya bisa lihat pekerjaannya di sini nih ya. Jadi tadinya kosong, ini jadi ada teksnya. Oh, ini yang dikerjakan si Gurita, mantap juga ya dia ya, gitu ya. Nah, kemudian saya akan memberikan review apakah sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan atau belum gitu ya. Kemudian saya akan berikan reviewnya sebentar. Nah, untuk melakukan review Anda bisa klik lagi, balikin ya, review changes ya. Kemudian Anda bisa pilih. Nah, kalau menurut saya sih pekerjaan si Gurita ini udah keren, cuman masih kurang satu hal, yaitu dia belum mengerjakan yang menggunakan CSS. Jadi saya masih akan minta si Gurita kerjain dulu yang pakai CSS. Kalau belum Anda kerjain yang pakai CSS, saya nggak akan approve. Jadi saat ini saya akan masih minta request changes ya. Saya minta ada perubahan, ada perbaikan. Di sini saya kasih message-nya. Oke, nah ini adalah message saya. Oh, ini kenapa nih? Oh, harus gede. Oke. Nah, kemudian saya akan lakukan submit review ya. Saya klik ini. Oke, jadi review saya sudah masuk. Sekarang harusnya si Gurita mendapatkan hasil dari review saya. Karena belum diterima, maka si Gurita harus kerja lagi. Oke, kita akan switch ke halaman repo-nya si Gurita. Nah, ini adalah halaman dari pull request yang tadi, tapi dari sudut pandang si Gurita. Nah, si Gurita di sini akan melihat message dari saya. Di sini komentar saya adalah add another page with CSS. Oke, saya ngerti bahwa ada yang masih kurang, maka saya akan bilang, saya respon dulu ya. Nah, ini message-nya, komentar saya, kemudian saya akan komen. Oke, setelah saya memberikan komen, saya akan bekerja lagi karena Mario belum puas ya. Dia ini demand-nya tinggi. Saya akan kerjakan apa yang diminta ya. Oke, kita akan kembali ke lokal komputer saya, lokal disk saya. Saya akan tambahkan sebuah halaman baru, yaitu halaman yang sebenarnya halaman yang sama, cuman pakai CSS saja. Kita akan switch ke lokal disk saya. Oke, nah sekarang saya akan mengerjakan apa yang tadi Mario minta, yaitu menambah sebuah halaman baru tapi pakai CSS. Yang saat ini ada itu belum pakai CSS, jadi belum keren. Mario nggak suka, dia masih pengen saya nambahin ada CSS-nya.
Nah, CSS framework yang akan saya pakai adalah Bootstrap karena menurut saya itu paling mudah dan paling enak dipakai. Anda bisa gunakan yang lain, bisa Bulma, bisa Foundation, bisa macam-macam. Oke, saya akan create sebuah directory terlebih dahulu. Sip. Nah, sekarang sudah selesai directory-nya. Saya akan mulai bekerja. Sini saya akan create sebuah berkas baru ya. Namanya adalah index.html. Oke, nah sekarang saya akan mengerjakan di sini halaman yang sama sebenarnya, cuman menggunakan CSS. Oke, saya akan mengerjakan ini secepat kilat. Oke, sudah selesai. Ini adalah pekerjaan saya menggunakan CSS framework Bootstrap. Anda bisa gunakan yang lain. Dan kita bisa lihat juga di bagian head ya. Di sini saya mengimpor atau menginclude atau melakukan referensi ke Bootstrap. Sip. Nah, sekarang saya akan melakukan committing dan nge-push lagi ke GitHub repository saya. Kita akan pergi ke GitHub desktop. Nah, di GitHub desktop di sini sudah kedetek bahwa ada sebuah changes ya. Ini ada sebuah halaman ya. Ini halaman yang tadi barusan saya buat. Kemudian di sini juga sudah ada message-nya. Saya bisa ubah, tapi biarin aja nggak apa-apa. Di sini saya akan berikan deskripsi sedikit ya. Nah, sudah saya berikan komentar dan deskripsi. Berikutnya adalah saya akan commit ya. Akan commit. Setelah saya commit, saya akan push ke GitHub saya, ke GitHub-nya si Gurita. Oke, saya akan push origin. Oke, sudah selesai. Sekarang kita akan menuju ke repository, ke GitHub repository dari sudut pandang si Gurita. Ini adalah halaman pull request yang tadi di-create oleh si Gurita. Nah, sekarang si Gurita akan minta si Mario untuk memeriksa kembali pekerjaannya. Kita akan tuliskan message ini. Oke, kita akan komen. Nah, setelah saya kasih komen, saya harus minta lagi ya, minta di review. Nah, cara untuk meminta review adalah di sini ya. Kita klik di change requested, kemudian kita pilih ya di sini ya, titik-titik ini, 3 titik-titik request review. Jadi kita minta supaya si Mario ini ngecek lagi. Kita request. Oke, harusnya udah. Nah, sekarang kita akan ke sudut pandang si Mario untuk melakukan review kembali. Nah, ini adalah halaman pull request yang sama, hanya dari sudut pandang Mario ya, si Mario ini. Kemudian di sini terlihat bahwa ada request untuk melakukan review kembali ya. Ada permintaan review, dan di sini saya bisa lihat bahwa ada new changes since your last view. Kemudian saya klik view changes, apa yang dia perbaiki ya, si Gurita ini perbaiki. Saya bisa klik di sini view changes, kemudian saya cek ya. Oh iya, udah mantap ya. Nah, saya bisa lihat ini HTML, CSS, index HTML. Kemudian karena menurut saya ini sudah mantap ya, luar biasa ini, saya akan tulis review ya. Kita klik review. Kemudian di sini saya berikan komentar ya, komentarnya adalah nice misalnya ya. Kemudian saya akan berikan approve, lalu saya submit review saya. Nah, sudah selesai karena change-nya approve. Saya sudah bisa melakukan merge. Jadi dari apa yang sudah dikerjakan si Gurita bisa saya masukkan ke master branch, artinya sudah saya setujui. Nah, kita bisa lihat juga bagaimana sih tampilan ketika di-approve dari sudut pandang si Gurita. Nah, kita akan switch sebentar. Nah, ini adalah tampilan yang sama terhadap pull request yang sama, cuman dari sudut pandang si Gurita. Nah, sini kalau kita perhatikan ya, di bagian bawah ya, ini sudah hijau ya, changes approved. Jadi sudah diterima ya. Nah, berikutnya adalah yang harus saya lakukan, boleh si Gurita, boleh si Mare-Mare, siapapun boleh,
melakukan squash and merge. Squash itu artinya merge. Tadi kan ada dua commit ya. Commit yang pertama hanya mengerjakan HTML saja, commit kedua itu HTML dan CSS, itu kita gabungkan ya, itu di squash. Kemudian hasilnya ini kita masukkan ke master branch. Nah, caranya adalah dengan mengklik squash and merge ya. Kita klik aja. Kita confirm. Sip. Nah, dengan adanya proses pengecekan, maka diharapkan pekerjaan Anda itu tidak semerawut ya, tidak sembarangan Anda kerjain, karena ada teman Anda yang harus ngecek. Nah, setelah kita squash dan merge, kita perlu mendelete branch-nya. Jadi branch ini udah nggak dipakai lagi, kita bisa hapus ya, tapi saya sarankan Anda hapus, Anda delete branch-nya. Sip, sudah selesai. Jadi satu siklus sudah selesai. Anda bisa mengerjakan isu-isu yang lain. Nah, kalau kita perhatikan isunya di sini harusnya sudah close. Ya. Ya, ini sudah merge. Ini adalah pull request ya. Kita akan coba lihat isunya. Ini isunya masih satu di sini. Tapi kalau kita lihat harusnya dia sudah close ya. Nah, sudah close ya, sudah hilang ya. Satu close, yang open 0. Oke, saya kira sudah beres. Nah, sekarang kita akan kembali ke GitHub desktop saya untuk melihat bagaimana tampilannya. Nah, ini adalah tampilan dari GitHub desktop saya. Di sini saya masih di branch HTML/indexFruit, which is ini sudah dihapus ya. Tadi kan terakhir kita hapus. Nah, kita supaya jangan dipakai lagi, kita akan switch ke master ya. Kita klik aja di sini. Dia akan pindah ke master. Nah, kemudian kita perlu melakukan fetch. Jadi kita akan mengupdate apa yang terbaru di GitHub repository kita ke lokal kita.